Bukan Ilyas Al-Hafd Sintayong bidik pemain dari Eredivisie, benarkah oleh Romagnoli? Tom Haaien dan Ragnar Oratmangoen diusahakan main lawan Vietnam. Ini prediksi line up mengerikan timnas Indonesia beraroma Eredivisie. Pemandu bakat Eropa pantau pemain timnas Indonesia Justin Hubner, kuat, pemimpin, dan menjanjikan. Dilema hoki Caraka, usai Risto Vidakovic akan tahan pemain PSS gabung ke timnas U23 Indonesia. Dilema hoki Caraka, usai Risto Vidakovic akan tahan pemain PSS gabung ke timnas U23 Indonesia. Striker muda timnas Indonesia Hoki Caraka dihadapi situasi dilema usai pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic yang enggan melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 Qatar. Bagi Hoki Caraka terdapat rasa cinta yang sama antara membela tim nasional Indonesia dan PSS. Mungkin dua-duanya sama-sama di hati saya, ujar Hoki Caraka saat ditemui seusai laga pekan ke-24 Liga 1 kontra Bayangkara FC. Kini Hoki Caraka hanya bisa menyerahkan semua keputusan ke PSS jika dipanggil untuk tampil bersama skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Kami mengikuti perintah pelatih dan manajemen, tutur pemain jebolan Garuda Select itu. Sebelumnya, Risto Vidakovic menolak melepas Hoki Caraka ke timnas U23 Indonesia karena sangat membutuhkan tenaga pemain berusia 19 tahun itu. Sejauh ini, Hoki sudah mengemas 4 gol dan 1 assist dari 22 laga di Liga 1 musim ini. Dia pemain sangat penting untuk kami, saya tidak bisa melepas dia begitu aja. Karena kami butuh dia pada sisa laga musim ini, ucap Risto Vidakovic dalam sesi jumpa pers seusai laga melawan Bayangkara FC. Risto Vidakovic mengakui baru bersedia melepas Hoki Caraka ke timnas U23 Indonesia jika Liga 1 rehat. Bukan Ilyas Al-Hafd Sintayong bidik pemain dari Eredivisie, benarkah oleh Romagnoli? Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia Bung Ropan buka suara ihwal peluang PSSI untuk menaturalisasi Ilyas Al-Hafd. Menurutnya, peluang pemain kelahiran Rotterdam, Belanda tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia terbilang kecil. Nama Al-Hafd sendiri sudah disodorkan oleh PSSI ke pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun juga sudah melihat rekaman dan menganalisis permainan Al-Hafd. Sintayong tampaknya tidak begitu berminat, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Sintayong mungkin akan punya ekspektasi yang lebih tinggi. Ia ingin di depan itu betul-betul pemain yang masih muda, di bawah 25 tahun, sambungnya. Sebelumnya, nama Ilyas Al-Hafd sempat menjadi buah bibir para pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini disebut sebagai salah satu sosok yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Al-Hafd sendiri saat ini bermain untuk klub asal Armenia FC Noah. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang disebut berasal dari Surakarta. Selain itu, Bung Ropan pun menyebut ada alasan lain di balik kecilnya peluang Al-Hafd untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari klubnya saat ini yang bermain di Liga Armenia. Kita tahu bersama Sintayong tengah mengincar pemain-pemain yang bermain di Belanda, terutama di Eredivisie, di kasta tertinggi Belanda, ucap Bung Ropan. Seperti saya bilang sebelumnya, akan ada seorang striker, kita belum tahu namanya, ini akan diumumkan sendiri oleh Pak Ketua atau Sintayong, jelas Bung Ropan. Pemandu bakat Eropa pantau pemain timnas Indonesia Justin Hubner, kuat, pemimpin, dan menjanjikan. Pemandu bakat asal Eropa, Emirhan bersuara melalui akun X-nya @EK-Scouting. Dalam unggahan terbarunya, Emirhan menguliti kelebihan bek timnas Indonesia sekaligus kapten Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner. Dalam pandangannya, Justin Hubner sebagai pemain yang komplet untuk mengawal lini pertahanan. Selain memiliki tackle yang akurat, bek 20 tahun ini juga tangguh dalam duel-duel udara. Ia merupakan pemain dengan kemampuan passing yang luar biasa. Ia selalu selangkah di depan dalam mengantisipasi bola dan memenangkan duel, tulis Emirhan.
Justin Hubner sangat menyukai melepaskan umpan-umpan panjang dan sangat bisa diandalkan untuk memulai serangan dari belakang, lanjut analisisnya. Sejatinya analisis yang dibuat Emir Han sangat panjang dan mayoritas memuji kelebihan ex-pemain timnas Belanda U20 ini. Pada ujungnya, Emir Han memberikan kesimpulan yang memukau. Jika saya harus menggambarkannya dalam 3 kata, kuat, pemimpin, dan menjanjikan, tutup pemandu bakat yang pernah menganalisis Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk itu. Melihat kualitas yang dimiliki sebenarnya hanya masalah waktu bagi Justin Hubner promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Medio Desember 2023, ia sudah disertakan di bangku cadangan saat Wolves bertandang ke markas Arsenal di lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris 2023-24. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen diusahakan main lawan Vietnam. Ini prediksi line up mengerikan timnas Indonesia beraroma Eredivisie. PSSI tengah mengusahakan Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen untuk bermain melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam sendiri akan digelar 2 kali pada Maret bulan depan. Jika naturalisasi Tom dan Ragnar tepat waktu, tentunya akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Tom Hye bisa bermain sebagai gelandang tengah atau bertahan di line up timnas Indonesia. Sementara itu Ragnar Oratmangoen di klubnya Fortuna Sittard, ia bermain di banyak posisi. Pemain 26 tahun itu bisa bermain sebagai pemain sayap, gelandang serang, tengah, dan striker. Ragnar Oratmangoen bisa menjadi solusi Shin Tae-yong untuk ketajaman di lini depan. Selain kedua pemain di atas, timnas Indonesia juga akan ketambahan amunis di lini belakang yakni Jay Itzes. Pemain Venezia di Serie B Italia itu bermain di posisi bek tengah. Opsi bek tengah akan semakin banyak. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memiliki Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Wahyu Prasetyo. Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang Hampis dipastikan akan diisi Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar ditempati Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai kapten timnas Indonesia akan mengawal area wingback kanan. Untuk posisi wingback kiri kemungkinan ditempati Shaine Patinama. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral ada Tom Hye dan Ivar Jenner. Kolaborasi 2 gelandang cerdas itu dibutuhkan untuk menyokong trio lini depan timnas Indonesia yang diisi Ragnar Oratmangoen winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Jadi, optimis sikat Nguyen.